Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita berkumpul memenuhi undangan dari Sahibul Bait, calon Duyufur Rahman. Beliau ini insya Allah tahun ini akan menjalankan dan menunaikan ibadah haji. Karena dalam hidup dan kehidupan kita ada beberapa panggilan yang mesti kita jalanin sebagai manusia yang Allah ciptakan. Ada 3 panggilan yang mesti kita jalanin. Apa itu? Yang pertama, panggilan tanah air. Berarti kalau sudah panggilan tanah air, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mengikuti panggilan tanah air, berarti cinta terhadap Indonesia. Kenapa? Karena negeri kita Indonesia negeri yang kaya raya dan besar. Negeri kita Indonesia direbut oleh para pejuang kita, pejuang kemerdekaan, para pahlawan dan para guru ulama kita yang berjuang, orang-orang tua kita. Karena Indonesia merdeka bukan kado dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi hasil jeripayah perjuangan para orang-orang tua kita dan pahlawan kita. Bukan hanya sekedar keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya merebut kemerdekaan. Benar? Maka ketika sudah ada panggilan tanah air, kita sebagai warga negara Indonesia harus siap membela negeri kita tercinta. Benar, Bu? Maka hari ini kita bersyukur negeri kita Indonesia yang begitu luas dan besar, 17.000 pulau, Pok. Negeri kita 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah lagi 2, banyak tuh, Bo. Negara besar dan kaya. Laut kita nih Indonesia paling kaya, ikannya paling banyak, pasirnya aja bisa nguruk Singapura. Beneran ini, Po. Saya kan orang pinggir laut. Laut kita kaya, ikan kita paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, Bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, terus ikan keluar udah di kaleng, jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Kita Ginari masih neger aja, neger, kalah kita. Bener, Po? Ikan kita kaya, makanya teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap, Po, sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh kata dia, saking banyaknya ikan kita. Kaya, atas buminya kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada nikel, batu bara, ada emas, ada timah, ada uranium. Kaya negeri kita, Po. Tongkat ditanam jadi singkong. Bener kan? Coba di Arab, singkong kita tanam jadi tongkat. Beda, negeri kita kaya, luar biasa. Cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Dia resebat lah, gak mau nyaut. Po, bantuin juga lah ngomong. Bu. Yang kedua, ada panggilan tanah suci. Apa itu? Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, Pokari. Apa nih? Larutan rasa jambu biji, membantu meredakan panas dalam tuh, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah, ada semua, Po. Bu, panggilan tanah suci adalah ibadah haji atau ibadah umroh. Kenapa? Karena kita semua udah dipanggil sebenarnya, cuman belum waktunya berangkat ke sono. Semuanya udah dipanggil nih, kita semuanya udah di awe-awe.
Bu, bu. Jadi udah panggilan, cuman kita belum tahu kapan dan di mana kita waktunya belum tahu untuk berangkat. Maka ibadah haji yang beliau laksanakan tahun ini, Bapak Lurah kita beserta istri dipanggil nih menuju ke tanah suci. Kenapa? Karena panggilan haji hak prerogatifnya Allah. Pergi haji bukan semata-mata karena duit, bukan semata-mata karena uang. Kenapa? Banyak orang yang hartanya sedikit, yang nggak punya harta bisa dipanggil menuju ke tanah suci. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri, nyampe ke Amerika, ke Jepang, keliling dunia dia datengin, tapi ke Mekah, ke Madinah nggak pernah dia sabak. Kenapa? Belum panggilan. Po. Makanya nih kita yang belum punya duit jangan pakai kecil hati, yang belum berangkat jangan pakai ngomong ya tat boro-boro haji umroh, bocah aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu, saya mah nggak cayaan. Banyak jalan menuju Baitullah, Allah yang punya cara kok. Ada emak-emak ngajinya rajin banget, poni orang kemana aja pengajian jadi datang, nenek-nenek getol banget. Satu hari mau ngaji dia jalan nih menyeberangin jalanan, kagak taunya nabrak mobil jeger, jatuh po, buah ampun itu yang nabrak langsung turun, dia gotong, maafin Bu Haji, maafin saya meleng bawa mobil, saya ngelamun, pokoknya dibawa ke rumah sakit, urusan rumah sakit Bu, saya yang tanggung jawab Bu Haji, pokoknya jangan laporin saya polisi. Ini nenek-nenek ditabrak nyeletuk, jangan panggil saya Bu Haji apa, saya kan bang berangkat haji. Malu rasanya. Akhirnya nih orang yang nabrak po dibukain hatinya, asal saya rumah sakit kelar diberangkatin haji sama yang nabrak tuh. Makanya tuh empok yang belum pada berangkat nih, no depan no jalan raya, empok lewat aja udah. Jangan pakai tangan tengok lagi udah. Ya Allah, berangkat kagak, romanya pencot dia. Ada hikmah. Kenapa? Bener, ada selalu jalan menuju Baitullah. Berapa banyak orang yang hartanya banyak gak bisa datang ke sono, bener po? Banyak kok ceritanya, sejarahnya. Maka ibadah haji ini bukan hanya sekedar tenaga, pikiran, tetapi apa yang dikeluarkan seluruhnya keluar. Tenaga, pikiran, fisik, lahir dan batin, bahkan hartanya, nyawa, taruhannya. Bener Bu? Dikeluarkan. Maka ayatnya tadi udah dibaca sama guru kita. Kenapa dimulai dengan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi? Dimulai dengan kalimat walillah. Kenapa dimulai dari walillah? Supaya ikhlasnya kelihatan. Karena ibadah haji bukan semata-mata tenaga sama pikiran doang, tapi harta, jiwa, raga dikorbanin. Harta apalagi po, berangkat haji nih, mulai daftar aja nih lurah kita nih, mulai daftar pakai duit. Enggak pakai duit, pakai duit, nyetor pakai duit. Makanya disebut ongkos naik haji. Tiap tahun makanya naik, nggak pernah ongkos turun haji, nggak ada. Bener bang? Dari mulai daftar pakai duit, kemudian juga manasik mondar mandir pakai duit, lo cek kesehatan pakai duit, suntik meningitis pakai duit, bikin paspor pakai duit, bikin acara walimatu safar nih nyewa tenda bayar ini pakai duit, yang sound system nih kipas angin tuh kamera sampai 3 biji emang kagak dibayar ini. Wah ini kan bisa disebar ke seluruh dunia nih yang datang no berjejer di sono semuanya. Ntar pulang kan emang enggak di amplopin lah pakai duit kan. Ntar makan semuanya nih lah, koordinasi ntar keamanan enggak pakai duit lah. Apalagi yang lagi ngomong nih di depan emang enggak pakai DP. Wah. Lah emang tanya apa Bang Lurah? Saya kan CS sama Bang Lurah bule. Dia mah Pak Hamba tuh udah nggak pakai diminta juga. Beliau mah orangnya baik Bu. Ngomong lah orang mana aja asal ketemu dia lewat ya kasih. Bener Pak.
Ini semuanya harta yang keluar, tenaga, pikiran, ntar berangkat lagi ke sono pakai ongkos, pakai duit semuanya Bu. Supaya apa? Kelihatan ikhlasnya. Maka niat yang pertama Bang Haji Lurah, besok kita niat mau berangkat, apa yang pertama? Perbaiki niat, husnun niyah, luruskan niat, perbaiki niat, semata-mata ibadah karena Allah. Ibadah kalau udah bukan karena Allah pokoknya siap-siap kecewa. Hai, bener po. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah siap-siap kandas di tengah jalan. Kenapa? Ibadah kalau udah bukan karena Allah, siap-siap dah kecewa. Dulu kejadian tahun jebot dulu kejadian. Ada kiai punya santri, 2 santri kesayangan. Yang satu namanya si Ali, yang satu namanya Umar. Ini si Ali si Ali pulang mondok, dia ngebon. Kalau kebunnya banyak, cakep-cakep, hasilnya bagus-bagus. Pagi-pagi dia lagi ke kebun singkongnya tuh dia lihat dicabut gede-gede banget, gebu-gebu. Nah, dia ingat singkong gede-gede. Gue bawa ke rumah kiai, gue anterin nih, tabarukan nama kiai, nyari berkah. Berangkatlah si Ali ke rumah kiai sama gurunya. Dan nih, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Lah nyampe, iya guru sehat, alhamdulillah. Ali sehat kiai. Nggak kemari jauh-jauh nih, saya dari Pebayuran nggak bawa apa-apa, ini saya membawa singkong doang ini. Udah pakai repot li, taruh di belakang sono ya, sini kita ngobrol. Ditaruh di belakang. Akhirnya ini kiai ngomong sama bininya, nyalu ngapa papi? Bu, ini si Ali datang dari Pebayuran nih, jauh banget ini, bawa singkong, mana cakep banget. Masa ntar pulang tangan kosong, masa kita nggak kasih apa-apa pulang? Bingung kita Pak Kiai, ngasih apaan ya, emang kagak punya apa-apa. Begini dah, tadi kayaknya ada orang dateng dah bawain kambing. Itu kambing di belakang kan ada tuh, dibawain sama orang tadi. Daripada itu kambing gak keurus, ntar pulang kasihin aja si Ali. Ya udah kalau begitu dah, berangkat deh nih Ali pulang. Kiai pamit ya. Ali bawa kambing. Buat apa Kiai? Buat Ali, udah bawa, urusin ya supaya berkembang biak. Di jalan pulang dia, pas lagi sampai perapatan Lemah Abang, ini si Ali ketemu nih sama si Umar Ali ketemu sama Umar nih. Yang namanya sama temen sama CS kongko berdua. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata si Umar, dari mana li lo? Dari rumah kiai gua. Itu kambing lu dari mana? Dikasih sama kiai. Lah kok bisa lu? Ya nggak tahu, gua datang ke rumah kiai bawa singkong, tahu-tahu pulang disuruh bawa kambing. Gue sih gue bawa aja, orang dikasih. Nah si Umar nih otak bisnisnya jalan Bang. Si Ali aja datang bawa singkong, masa pulang bawa kambing? Ya loh, gue nih kalau gue bawa duren, jangan kambing, kebok gue dibagi nih. Ali mikir langsung tuh si Umar. Nah berangkat dah si Umar gua nyari duren. Ilahillallah di SGC. Berangkat nyari duren montong dia beli. Banyak montong, duren musangking. Tuh ada duren Blacktron, itu yang satunya bulatnya gede, harganya 1 juta 2 juta aja beli, banyak banget berapa bongsang aja beli. Berangkatlah ke rumah Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya Allah Umar Kiai. Duren Kiai. Wah mahal ini, saya beli montong, mahal, manis banget ini, gurih Kiai. Buat Kiai dah semuanya saya ikhlas. Ya Allah Umar, repot-repot Mar, bawa sana taruh di belakang. Terima kasih Kiai. Dulu kita ngobrol sini. Nah akhirnya nih Kiai masuk sebentar nyari bininya, nyalu si Umar yang dia bawa duren ini enakan lagi, masa pulang tangan kosong ini aja, jauh-jauh ini dia datang dari Teluk Naga. Mana tuh Teluk Naga tuh? 8 yang mau dikasih Bang, kan kambing atu udah dibawa masih Ali. Situ bingung jadinya. Nah sekarang begini aja nih ya, daripada ntar dia pulang nggak bawa apa-apa. Tadi kan si Ali kemari bawa singkong. Daripada tuh singkong kagak kemakan, ntar pulang kasihin si Umar aja Bu.
Ini cerita nyengir tapi mikir nih, Bu. Bener, Bu. Si Ali lihat niat karena Allah bawain singkong ke rumah gurunya, pulang dikasih kambing. Si Umar niat yang bukan karena Allah, datang bawa duren, pulang bawa singkong. Wah, ini namanya makan belawa si Umar, Po. Ibadah kalau udah bukan karena Allah siap-siap kecewa, bener? Termasuk haji nih, ibadah karena Allah, karena kita udah teken kontrak di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Maka wa mamati, mati itu bahasa Arab, Po. Boleh kita ngomong mati nggak ngapa-ngapa. No, empok kita, tetangga kita kemarin mati, dia kan nggak ngapa-ngapa tuh ngomong begitu. Lu kagak sopan ngomong mati, orang mah yang lain apa meninggal kayak wafat ya gitu lah. Emang mati bahasa Arab, nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal, nggak ada, empok. Bener, Bu. Ibadah semata-mata karena Allah. Insya Allah niat yang lurus, Bapak Lurah Bule beserta istri berangkat semata-mata karena Allah. Kenapa? Hari ini beliau ngundang kita nih supaya benar kelihatan ikhlasnya. Ikhlas dari apa? Beliau meminta keikhlasan kita. Ngumpulin begini aparat desanya, semua anak buahnya, teman, saudara, keluarga yang jauh, kolega, semuanya, para simpatisan kumpul hari ini karena beliau mau meminta maaf bahwa beliau pasti punya sengaja nggak sengaja, yang namanya manusia biasa sering bergaul. Maka beliau pengen meringankan perjalanannya menuju ke tanah suci untuk diikhlaskan, memaafkan. Bener, Po? Bikin acara halal bihalal, walimatus safar, ini saling memaafkan. Yang namanya manusia biasa banyak salah. Ntar Bang Lurah Bule minta maaf sama bininya, bininya minta maaf sama dia, saling memaafkan. Karena mau berangkat ke tempat yang suci, hati harus suci juga, bersih. Ngomong aja Bang Lurah Bule, Mama, hari ini Papa mau minta maaf sama Mama. Iya, maafin Mama juga, Pak. Mama, Papa, saya salah banyak banget sama Mama. Kadang-kadang mengapa Pak ngumpetin duit, kadang-kadang bohongin gitu. Umpama maafin. Bini juga saling memaafkan. Beliau masih punya orang tua, datengin orang tua, minta ridho sama orang tua. Kenapa? Karena ridhonya orang tua Allah. Kalau udah Allah orang tua ridho, Allah bakal ridho, Po. Jangan macem-macem sama orang tua. Kadang-kadang kita kan aneh, berangkat ziarah kemana aja nyampe nyewa bus, kita ngutang-ngutang kita lakonin. Bener, Bu? Wah, keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran boro-boro kita potongin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, kemana aja saya ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nyak sama baba dulu. Dan macam-macam, biar kata duit kita banyak, Po, harta banyak, duit banyak, Masya Allah, titel tinggi, jabatan tinggi kita pun jadi anak, punya titel doktor, profesor, SHMM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata pinter banget, Bang, disebut kiai banget nih anak, disebut al-mukarrom, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji mondar mandir tiap tahun ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, udang-udang kayak ban Vespa, sorban pakai nyengser, jubah kayak Batman. Tapi satu, Bang, Po, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Di hadapan Allah segala amal ibadahnya ditolak mentah-mentah. Jangan macam-macam sama orang tua. Ceramah kalau lapar belum nyarap begini, air semua di depan ini tuh. Wah, bener. Minta ridho sama orang tua, apalagi yang namanya emak, Pak, Bu, loh, empok nih yang ngerasain. Dulu kan kita dibilangin sama orang tua, Tong, Neng, ntar lu bakal ngerasain bagaimana jadi orang tua. Bener kan?
Ternyata bener juga po. Oh iya, apalagi empok emak-emak orang tua yang namanya emak, jasanya kagak bakal ketebus kita bang. Kedua orang tua kita nih kumpulin harta sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Apalagi yang namanya emak. Emak tuh paling hebat bang. Emak paling hebat udah. Emak paling hebat emak. Enggak ada bapak-bapak layan sama emak. Emak mah bang bejem-jem pakai gendong anak pakai kuat. Emak kemana aja ngajak anak juga gendong bejem-jem berdiri kuat. Bapak-bapak coba begitu kuat gendong anak. Tapi kan bapak enggak kuat gendong anak, juga kuat gendong emaknya. Wah. Bu, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Bapak mah kagak bangun dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak nih, bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Jadi macem-macem. Tapi 10 orang anak bang belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses, anak sukses emaknya telantar. Emaknya dioper-oper. Emak ngikutin abang ono aja, emak jangan sama saya. Emak kesono aja nono ngikutin lah, emak dioper-oper. Bener po. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Berapa banyak manusia besar lahir di tangan emaknya, besar di tangan emak. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurusin emaknya jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India, ibu namanya Bang Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurusin nama emaknya jadi manusia besar. Disekolahin nama emaknya nggak tanggung-tanggung ke Inggris sekolahnya. Wow, apa kata emaknya? Dipesen nama emaknya, Gandhi sekolah yang bener di Inggris tong, sekolah yang bener di Inggris lo, pertahankan budaya Indiamu Gandhi, jangan tergoda oleh budaya-budaya bule-bule di Inggris. Wow, beri pesen nama emaknya, Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran dari emaknya. Wow. Apa bapak kita nggak hebat? Wah, hebatan lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bantuin bang, ini gue diserbu. Ya Allah, ini orang tua jangan macem-macem. Emak apalagi bang, ya Allah, punya anak kecil lagi enak-enak makan, nangis tuh bocah, tinggal makanannya. Jeliat anaknya, Allah anakku cebokin dulu sama dia, habis cebokin dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi bang. Tuh mak, ya Allah sampai segitunya, luar biasa. Mak, makanya kita sakit meriang nih, lagi meriang po, ngerintih, enak banget nyebutnya dah. Bener, mak, udah obat tuh. Anak sakit emak yang ngomong, neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Mak, sehebat-hebatnya emak, kuat-kuatnya emak, ntar kan ada capeknya juga. Perlu juga bapak-bapak punya anak tengah malam masih melek aja kan ribet. Empok udah capek buat ya Allah, tidur apa neng, gue udah ngantuk banget ini, udah sengkleh banget ya Allah, lu masih melek aja mata lu. Baba lu kemana sini baba lu ya? Bantuin apa baba lu? Sini apa lu orang laki? Kalau banyak takut-takutin kayak bocah biar tidur. Lu bapak dong ngomong, diem. Bapak mah ngomong akal banyak, ngerancang aja. Nah aja keluar baba aja ngempet di pinggiran jendela ada sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Ya padahal babanya dianjing-anjingin. Segitunya orang tua laki itu. Berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah buat anak buat bini. Wah, kaya kagak, utang numpuk. Po, perjuangan kedua orang tua kita jangan pakai diragukan lagi. Orang tua dulu anaknya banyak kagak ngerasa susah. Enggak dah, nggak ngerasa susah. Saya punya saudara nih, emak saya anaknya 13 cing. Bener po, 13 anaknya, bener nih 13 po anaknya. Orang dulu kan subur-subur, setahun brol sekali, brol. Wah, bapak pulang dari sawah nih, kolornya basah digantung depan pintu rumah. Emak lewat nih ketetesan, bunting emak. Terus saking suburnya, empong nggak cayaan. 13 saudara saya 13 semua. Sekarang tinggalan 5 po. Udah banyak yang mati.
Habis kalau makan berebut zaman dulu keinjak atuh mati. Ada yang serakah buat kemakan kelolodan mati. Tinggalan 5. Nggak ngerasa susah. Makanya Masya Allah Pak, bakti sama orang tua nggak ada ujungnya kita. Benar? Benar? Minta ridho sama orang tua. Apalagi malam kemarin lebaran kita, malam takbiran sebenarnya udah nyampe kudunya kita tuh Pok, bawain makanan. Kalau laki yang bener mah bilangin bini, Neng bawain makanan. No. Orang kampung dulu zaman dulu kan begitu, di malam takbiran aja bawain makanan. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya. Nenek tidur kali malam takbiran ya. Assalamualaikum. Salam. Apa lu Ji? Apa? Nyak lebaran nggak bikin apa-apa ini, bikin opor ayam doang ini sama tupat ini. Emang lu punya ayam? Aunya laki saya ayam siapa tuh aja tangkep. Nenek pakai ngomong begitu. Lu pakai bagi gua. Emang anak lu udah tinggalin. Pok tuh, emak tuh. Pakai hidup ngomong begitu masih mikirin kita tuh. Anak kita masih aja pikirin, pakai ngomong itu. Lu pakai bagi gua Ji, emang anak lu udah tinggalin. Makanya emak itu nenek-nenek kalau udah punya cucu, dia khawatiran sama cucu, Pok. Timbang sama anaknya khawatir ya. Makanya tuh kalau nenek nih udah punya cucu, sayangan cucu dia sama anak. Bener tuh film Sidul, bener tuh Pok. Engkong Tile sayangnya sama siapa? Ada sama Atun sama Sidul. Padahal si Mandra kan anaknya itu. Dua tahu sendiri kan, dua lain banget Pok. Sidul dia beliin motor, si Atun dia modalin salon. Iya, Mandra beli celana 50.000 nggak dibagi-bagi. Makanya Mandra kesel banget, biarin. Orang banyak begini kagak nyenengin gua. Kalau ketahuan begini jangan dibalikin gua, balikin ke asal usulnya, begitu kata dia. Nyakitin Mandra tuh. Dasar laki-laki nggak punya bro, begitu dia. Iya bener saya. Kita datengin Nyak, kita Assalamualaikum Nyak. Ya Neng, tarasono no. Disimpan namanya itu opor sama tupat. Pas lebaran pertama kan habis sembahyang Id, buah buru-buru tuh. Bini kita omelin, nyalo buruan apa dandan? Berangkat lebaran Nyok ke rumah Nyak, bocah dandan pakai baju, ayo berangkat dan keburu banyak orang. Berangkat itu Pok, habis sembahyang Id ke rumah Nyak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Nyak. Lu nyampe Ji ya? Waalaikumsalam. Lebaran Mbak, maafin Mbak. Biasa Mbak. Maafin Mbak. Nangis sambil ngomong agak jelas. Belum nangis Pok, belum 9:30 sampai 11. Saking salahnya sama orang tua, lama nangis lapar. Belum makan ininya saya habis sembahyang Id, belum makan lagi. Makan no, belakang no di dapur no. Emang bini lu yang bawain malam itu opor sama tuh. Ya Allah Pok, masih ditinggalin. Emang anak agak punya pikiran, sil diangkalan banget. Dia yang bawa, dia yang makan. Ini orang tua minta ridhonya. Kenapa? Karena udah saling ridho. Hari ini kita juga memaafkan beliau. Beliau sudah sambutan, minta maaf. Beliau mau minta maaf meringankan. Kenapa? Karena orang yang berangkat menuju ke tanah suci itu mirip seperti orang mati Pok. Orang mau mati kan Pok, sama dah, mirip banget, mirip. Pas saya liatin dah kalau orang mau berangkat haji tuh, mau umroh, mirip banget orang mau meninggal dunia, orang mati besok nih. Mengelora bule sama bininya sebelum berangkat kan dilepas di rumah. Emang kagak ngelepas, dilepas lah, duduk bareng ngantennya. Ya Allah, diazanin di situ Pok. Kita sebelum berangkat keluar rumah tuh nganten, Allahu Akbar. Usia biasa sering bergaul, maka beliau pengen meringankan perjalanannya menuju ke tanah suci untuk diikhlaskan, memaafkan. Bener Pok? Bikin acara halal bihalal, walimatu safar. Ini saling memaafkan. Yang namanya manusia biasa banyak salah. Ntar Bang Lora Bule minta maaf sama bininya, bininya minta maaf. Mulai detik ini, hari ini ya Allah, ampunin dosa kesalahan saya ya Rob. Usak ya Rob, usak. Hapus tipek gebeg ya Allah. Ngaku aja Bang Lurah kita di sana, udah depek ngaku begini, ngaku ya Allah. Saya banyak salah ya Allah, mau diapain di sini ya Allah. Udah nyerah aja udah. Udah manda aja manda. Artinya
pasrah, kita serahkan semua kepada Allah. Ya Rob, kalau orang doa di depan Ka'bah, di depan Multazam, di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim, doa-doa di situ, Makomul Ijabah, doa tempat kita, doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah. Kalau udah minta begitu, dirontogin semuanya dosa-dosanya Bang Lurah, bule. Rontok abis. Lah kalau udah rontok abis kayak orok. Orok kagak ada dosanya, cing. Makanya kita cium kapan aja orok enak, orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi lo orok. Coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya. Wah, bau tembakau. Masya Allah, nggak punya dosa kesalahan, alhamdulillah. Perjalanan manasik haji, melalui manasik di sini, melalui KBIH dibimbing tata caranya semuanya. Ibadah dasarnya pakai ilmu, kalau nggak tahu nanya pokoknya. Di sono kita jangan pakai mengelurah, jangan pakai malu-malu, nanya aja. Kalau kita nggak tahu nanya sama pimpinan kita. Ada karom, kepala rombongan, ada kepala kloter, semua ada bimbingan di situ, ada guru kita ustadz, nanya aja. Jangan sampai kagak nanya. Sebab ada orang yang agak nanya, dusun banget di sana, so tahu banget, belagu banget. Ada orang yang belagu banget, kalau sana belagu banget di tanah suci pakai belagu. Wah, orang agak ngerti. Orang Indonesia ada merek, ada sini merah putih. Wah, Indonesia terkenal di Arab. Indonesia orang Arab tuh bangga semuanya. Indonesia, kuis. Indonesia bagus. Indonesia artinya bahasa kita begitu. Kuis Indonesia. Dia bingung itu merah putih. Wan, bukan ini Tambun, kata dia. Ternyata dia orang Tambun, po. Dikata Indonesia marah. Dikata orang Indonesia marah, bukan Wan, Tambun. Katanya lah, Arab kaget, Tambun negara mana ini? Masya Allah, di sana ada jangan pakai belagu, udah ada po orang agak ngerti bahasa Arab pakai hidup buat beli jeruk agak pakai ngomong bahasa Arab, dia diem aja belagu pakai isyarat doang, pakai kode-kode. Wan. Lah Arab kesel. Haji haram, khuruj keluar. Lah orang mau beli dikata haram. Temennya nyolek, lu salah ngomong apa, jangan pakai kode. Nah ngomong bahasa Arab gua gak ngerti, udah gue yang maju. Gue pakai bahasa Arab po, yang penting bahasa Arab. Wan, usolli fardul maghribi salasa rokaatin, nunjuk jeruk salasa rokaatin. Arab mikir 3 kilo kali nih gitu. Sambil tawa 3 kilo kali nih, orang Jakarta salasa rokaatin. Akhirnya ditimbangin 3 kilo po. 3 kilo kurang, timbangannya jomplang. Diliatin mau dia teliti banget aki-aki, jadi menjomplang. Wan, mustaqbil kiblati, biar lurus kata dia, biar lempang timbangan mustaqbil kiblati. Makanya dikit-dikit biar bisa bahasa Arab po. Keran mati dikata, Wan, aqua inalillah. Keran mati, keran air kagak keluar. Wan, aqua inalillah katanya. Dua air mati inalillah aja kata. Masya Allah, dikit-dikit. Apalagi cuaca sekarang ada perubahan cuaca nih bang. Nih masih sekarang nih suasana yang teman-teman masih umroh kemarin nih ada laporan tuh. Ada kadang sering gerimis gitu ya. Mau ke arah perubahan ke panas. Insya Allah ini Mei Juni masih agak panas po, ngeri kita. Makanya siapin kekuatan kesehatan di sono, banyak minum obat, banyak minum air zam-zam aja udah Bang Lurah, boleh minum air zam-zam, bawa angkut aja ke kamar ya enggak, bawa minum aja angkutin. Saya kadang-kadang saya suruh bocah itu sono beli jerigen po, jerigen saya suruh beli 3 biji diangkut, saya mandi aja pakai air zam-zam di dalam kamar di hotel. Saya mandi kadang-kadang ngopi nyeduh pakai air zam-zam, udah enak aja udah air zam-zam. Masya Allah, minum banyak ini sono, panasnya luar biasa. Bu Allah, hampir kemarin aja umroh itu 41 bisa naik 41 po panas. Sekarang aja kita sekarang nyelekap banget nih kita nih ya, nyelak kebet apalagi di sono po panas, saking panasnya tuh saya ngerokok lupa bawa korek. Saya camot aja rokok, saya colek di batu, kirain nyala patah. Segituin, iya kok patah lah kok. Bu, Masya Allah luar biasa, jaga kesehatan, perbanyak sabar, ibadah kepada Allah. Insya Allah besok tanggal 22 nih, 22 ini beliau Bang Lurah beserta istri dan seluruh rombongan beliau akan berangkat. Langsung menuju kemana Bang Lurah? Ke Mekah apa Madinah dulu? Langsung ke Madinah dulu, masih lama soalnya. Ke Madinah dulu, melaksanakan apa di Madinah?
tidak lain adalah melaksanakan arba'in, sholat 40 waktu. Insya Allah dapetin tuh Pok Bang, 40 waktu, zuhur, isya, asar, maghrib, subuh, di situ tuh di masjid terus. Masjid Nabawi ada terletak makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa banyakin ziarah ke Rasulullah. Minta akui bahwa kita adalah umatnya. Minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, akui saya sebagai umat Rasulullah. Siapapun orang yang ziarah ke makam Rasulullah pasti lewat tuh makam. Jangankan kita di raudhahnya Bu, di makam, lewat makam aja kita ngelihat makam Rasulullah pasti mengucurkan air mata. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Nangis kita mengucurkan air mata. Banyak ziarah dan perbanyak solawat. Solawat yang di Madinah, guru saya ngajarin ketika kita sedang berada di kota Madinah, perbanyak solawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyakin solawat itu Bang Lurah Bule, banyakin solawat, kita banyakin zikir, kita banyakin ngaji, tadarus. Bila perlu kita nanti melaksanakan di Madinah itu, yaitu bisa wakaf Al-Quran, silahkan beli. Ada khusus yang wakaf yang memang edisi cetakan Arab Saudi yang khusus buat wakaf, beli di situ. Insya Allah niatin wakaf buat siapa? Ya enggak, insya Allah semua ibadah rangkaian di Masjid Nabawi di kota Madinah, perbanyak sholawat, ibadah itu doang. Nanti baru ke Mekah melaksanakan ibadah apa? Tawaf, sa'i, kita melaksanakan rukun umroh, baru nanti rame-rame melaksanakan rukun apa? Rukun haji. Kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, kemudian melempar zumroh. Itu semua diajarkan, diatur semuanya untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Insya Allah beliau sehat walafiat. Allah jaga, Allah pelihara, terutama doa-doa kita semua hari ini yakin diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui tawasul kita baca Ratibul Haddad adalah merupakan agen doa. Ratib itu agen doa, minta apapun kita minta hajat kita di situ karena ratib adalah agen doa. Dulu saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Beliau selama seumur hidupnya melaksanakan haji, melaksanakan ibadah haji. Saat itu waktu itu pakai kapal laut. Ketika kapal laut itu diumumin sama nahkodanya bahwa di tengah-tengah laut pas negara Kolombia itu diumumin bahwa di depan kita ada badai yang begitu besar akan menghantam pesawat kapal laut kita. Apa kata Buya Zayadi Muhajir? Menginstruksikan kepada seluruh jamaah yang ada di pesawat kapal itu. Apa kata beliau? Mari sama-sama jamaah kita banyak zikir kepada Allah dan sama-sama baca Ratibul Haddad. Beliau membaca Rawi Barzanji di situ. Akhirnya dengan karomah wasilah dari pembacaan Ratibul Haddad itu yang namanya badai hilang, alhamdulillah. Makanya keberkahannya luar biasa. Doa kita doaul arba'in ke doail wali, doanya 40 orang berkumpul seperti doanya wali, yakin diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sabar, yang pertama niat yang lurus, yang kedua sabar, banyakin sabar, dan insya Allah pulang haji. Titel haji saat kapan kita? Dulu orang tua pernah bilang lagi bikin haji, berarti apa? Sedang wukuf di padang Arafah, itu lagi bikin haji. Puncaknya haji di situ. Pulang haji dapat titel. Titel haji bukan dapat dari kita, dari manusia, tapi titel langsung dari Allah. Al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur adalah balasannya tidak lain surganya Allah. Bagaimana haji yang mabrur? Semakin meningkat kualitas ibadah selesai pulang dari melaksanakan ibadah haji. Insya Allah Karang Harum dipimpin beliau semakin maju. Semua warganya sehat walafiat, dan kita yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah, beliau hari ini kita doain. Dan kita juga jangan lupa nitip doa sama beliau.
Nanti didoain di sono kita semua nih. Ya Allah ya Rob, orang-orang yang pada berangkat doain saya kemarin waktu acara Walimatus Safar semuanya biar pada nyaba kemari. Ya Allah panggilin kemari semua ya Rob. Dari mulai aparat saya dari bawah linmas sampai seluruh kaur staf semuanya, RT RW kadu semuanya tanpa terkecuali, yang pada datang juga yang pada membantuin gelarin tikar juga bawa aja kemari semua ya Rob. Yang bantuin makan gotongin nasi udah disiap. Tuh yang pakai lagi gotong sangku merah tuh yang jangan mau ngumpulin semuanya tuh yang datang kemari, semuanya yang datang kemari biar pada datang engkau panggil ya Rob menuju ke Baitullah. Alhamdulillah doa di sono beliau dijabah. Kalau satu-satu kelamaan po nyebutin atu-atu kadus ini ribet, RT ini RW ini ribet, mengelurah dengan mah jadi satu aja jadi 4. Kalau pengen satu-satu disebut gampang syaratnya. Siapin amplop, fotokopi KTP, masukin ke dalam amplop, isiin duit 20 juta, kasih Bang Lurah. Bang Lurah nih saya nitip doain saya di sono ya. Yakin dah tuh Bang Lurah boleh inget. Masya Allah, semoga kita yang belum berangkat di tahun-tahun depan akan dipanggil oleh Allah ya Robbal. Panggilan tanah air, yang kedua panggilan tanah suci, dan yang ketiga kita juga akan mengikuti panggilan tanah kusir. Artinya kematian. Semuanya kita ini pasti siapapun dia tanpa terkecuali. Saya, ibu, bapak nih, ibu semuanya nih mati, bapak mati, saya belakangan. Bener Bu, semuanya Allah yang maha tahu. Saya mah tergantung ngikutin aja. Kalau memang bapak-bapak duluan, ibu-ibu duluan, saya belakangan nggak masalah. Atau sebaliknya saya yang belakangan, ibu bapak duluan, nggak tahu saya mah. Kenapa? Karena kita semuanya orang meninggal dunia balik melalui panggilan tanah kusir, artinya pulang. Makanya orang kalau udah meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Karena bahasa pulang adalah bahasa yang enak. Pulang itu sebenarnya enak. Dulu zaman sekolah kita di SD gurunya galak banget po. Pelajaran kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya kagak datang, anak-anak boleh pulang. Pulang girang banget kita, lompat dari atas meja manggul kempek. Hore, kenapa? Boleh pulang, girang. Sebenarnya pulang itu enak. Pulang mudik enak nggak? Enak tuh yang pada pulang mudik kemarin lebaran. Semuanya karena suasana lebaran indah di kampung, ketemu keluarga, dibela-belain motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan. Wah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes Tegal juga datang po. Nyampe kenapa? Girang karena pulang itu enak. Pulang haji besok nih beliau. Enak udah. Makanya seminggu sebelum pulang haji diumumin udah tuh, Bapak Ibu jamaah nanti kita akan pulang ke tanah air tanggal sekian, seminggu lagi. Alhamdulillah kebayang udah genteng rumah kita. Girang sampai di bandara dijemput sama keluarga po, dipasangin petasan, diarak, pakai guamis, udang-udang, po, pokoknya wangi banget dah. Di rumah disediain kasur baru po, lo kayak nganten lagi kita duduk di situ, bola udang-udang teman datang salaman, dipeluk cerita Mekah, salaman cium tangan terus peluk-pelukan, ceritain Madinah, cerita duduk bareng, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Ya Allah, indah rasanya pulang haji, enak. Setelah acara kita hari ini di sini nih di rumah Bang Lurah, kita semua kan di sini bakalan pulang, bener kan? Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bau besek. Bener po? Setelah kita tinggal di sini nih di Karang Harum, kita bakal pulang kemana? Ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia pengen kata enak, takut besok ngomong ini po, yang lempengan ini ngomong enak nih rada berat nih Bang. Bener. Kenapa berat? Ada yang ganjel di hati, masih ganjel aja di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum cukup. Maka kita semua lagi nyari bekal, kaya miskin tua muda semuanya kita lagi ngantri nungguin
mati, karena yang paling dekat sama kita kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang tuh bang. Maka jangan sampai terlena. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang. Ya Allah po, itu lagu potogoran buat kita. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ting teriring, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ya Allah po, au kama kola Roma Irama fidang dutihi, itu kata ayah Roma Irama. Badan pun tak berharga, enggak berharga badan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Teng terereng, ya Allah po. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Habis judulnya adalah Sebujur Bangkai, volume ke-12 soneta. Emang bener ayah luar biasa berdasarkan lagunya Quran dan hadis. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Ada dalilnya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kau semuanya kamu, tapi kamu pasti bakalan mati. Tuh bener kok Ngaji Oma dilawan. Bener kok Ngaji Oma lagunya bener luar biasa. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Harta berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam kehidupan di dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pasti kan berakhir. Pesta pasti berakhir artinya mati. Ini semuanya kita. Jangan ngerasa muda. Semetad masih muda, mati marah ada jauh. Kagak po, mati mah ngacak. Mati mah ngacak, misteri. Ada yang pengen buat mati, kagak mati-mati. Udah jadi kembang balai, di atas balai aja nangkrak po, makan di situ, berak di situ, dicebokin mama. Kalau pagi anaknya ngeluarin dari rumah, jemur jam 8, jam 9 masukin lagi. Besok begitu lagi, pengen buat mati kagak mati-mati, jemur lagi, masukin lagi. Pas anaknya jemur doang lupa ngangkat, belum main game aja anak inget, ya Allah babak belum diangkat itu di depan, babanya kering aja. Ya Allah, pengen banget mati kagak mati-mati. Bener po. Tapi kita semuanya, Rasulullah punya standar. Apa kata beliau? Beliau bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Di atas 60, di bawah 70. Rata-rata umur umat Rasulullah segitu kata beliau tuh. Di atas 60, di bawah 70. Makanya Rasulullah jatahnya 63 doang. Makanya kalau nyontoh Nabi segitu jatah kita. Makanya yang hari ini udah 62 tahun 11 bulan. Saya mah pengennya harap makan yang enak-enak aja udah. Lah sebulan lagi. Jangan pakai pantang-pantang udah bang, embat aja udah.
Makanya kita pengen menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Panggilan ini kita jalanin insya Allah semuanya dengan bekal yang terbaik, dan kita semua menjadi husnul khatimah. Alhamdulillah. Dah kita udah tengah hari, perut lapar belum nyarap ini Bang Lurah. Ya saya tadi ya Allah doain biar gemuk Pok ya. Biar gemuk biar sehat ya. Kalau gemuk bukan natila jadi tolek ntar dah. Kita doa bersama, kita baca Fatihah, minta kepada Allah dengan khusyuk niat semata-mata. Pertama, agar senantiasa Bapak Lurah kita, Bang Lurah Bule beserta istri, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, kesabaran, Allah kasih panjang umur, diberikan kemudahan dalam menuju perjalanan ke tanah suci. Sampai di tanah suci Allah jaga, Allah pelihara, dan insya Allah dapat menyelesaikan manasik haji yang sempurna. Insya Allah membawa haji yang mabrur, yang mabruroh, yang makbul, yang makbulah, insya Allah diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur, barasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang belum berangkat sehat walafiat, ada keluasan rizki untuk dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah haji atau umrah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril fatihah. Bapak bermusafahah, bersalam-salaman, mengikhlaskan beliau, memaafkan beliau, Bapak Lurah Bule beserta istrinya. Insya Allah bukan sekadar tangan yang kita bersalaman, hati kita juga saling bersalam-salaman. Terima kasih. Sebelum ditutup doa, ini bentar lu belum doa Pok ya, kagak kaci lu ngaji mah orang doa dulu Pok. Nih air nih gelas kita isiin air Pok ya. Apa guru? Tutup doa dulu. Ya doa ntar baru udah. Yuk mau ya siap. Kita doa dulu Bu, ntar musafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka ad-dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Mari sama-sama Ibu nanti musafahah saling bersalaman dari saya. Mohon maaf akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.